Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Noval Gifari dari kelas 2B JTT Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan proyek semester saya yang berjudul Smart Aquascape. Di sini saya membutuhkan alat dan bahan yakni ESP32 sebagai microcontroller. Untuk inputnya saya menggunakan sensor turbidity sebagai sensor kejernihan air, kemudian sensor DHT11 sebagai sensor suhu. Kemudian untuk outputnya saya menggunakan LED sebagai untuk menerangi aquascape, kemudian buzzer sebagai alarm, dan kemudian smartphone untuk monitoring dan controlling, kemudian yang terakhir laptop sebagai input coding dari IDE Arduino. Kemudian cara kerja sistem yang pertama, sensor turbidity akan bekerja apabila indikasi air pada aquascape itu keruh atau kotor dengan nyalakan buzzer sebagai pengingat bahwa di aquascape itu kotor atau keruh. Selanjutnya untuk sensor DHT11 akan bekerja apabila suhu pada aquascape kurang dari batas minimal kelembapan, maka lampu LED akan menyala untuk menormalkan suhu aquascape. Terus pemilik aquascape bisa memonitoring melalui smartphone dan mengontrol melalui jarak jauh dan memanfaatkan fitur dari VRBase dan Modular. Di sini saya bertujuan untuk membuat sistem Smart Aquascape itu untuk mempermudah pemilik aquascape untuk mengontrol atau monitoring kepunyaannya, yang dikarenakan mungkin para pemilik aquascape itu kurang banyak waktu untuk merawat atau kurang pinter untuk kurang jago lah untuk merawat aquascape ya. Karena itu aquascape itu terdiri dari banyak komponen yang termasuk itu adalah ya seperti akuarium umumnya, itu adalah ikan, air, dan tumbuhan atau tumbuhan hias. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart tahapan penelitian. Pertama saya akan studi literatur, kemudian perencanaan sistem, kemudian pembuatan alat, kemudian pengujian alat. Di sini sistem kerja alat sesuai dengan rencana. Kemudian saya mengambil sampling data, kemudian analisis, kemudian kesimpulan. Pada saat apabila sistem kerja alat tidak sesuai dengan rencana, maka saya akan mengulangi pada proses perancangan sistem untuk memperbaiki kendala-kendala yang terjadi. Kemudian kalau sudah perbaikan, saya merakit rangkaian, kemudian pengujian alat, kemudian dan seterusnya. Di sini diagram sistem. Di sini terdapat dua output, dua input, terdiri dari sensor turbidity, kemudian sensor DHT11 yang akan diproses melalui ESP32. Di sensor turbidity itu akan mengecek kualitas air yang airnya itu keruh atau kotor. Kemudian di sensor DHT11 itu untuk mengecek suhu pada aquascape tersebut, yang di sini ESP akan mengeluarkan datanya kepada dua output, yakni yang pertama buzzer dan kemudian LED. Di sini buzzer akan berbunyi apabila indikator sensor turbidity itu mendeteksi bahwa air pada aquascape itu kotor atau keruh, maka buzzer akan bunyi. Kemudian
LED kemudian LED apabila kemudian LED menyala apabila sensor DHT11 itu mendeteksi suhu pada aquascape itu kurang pada kelembapan yang telah saya set atau minimal kelembapan. Kemudian ISP akan menginput data itu ke internet dan di monitoring pada smartphone melalui aplikasi Kodular. Di aplikasi Kodular. Terus sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.